Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 13 yang akan membahas tentang maintenance manajemen kasus dari PT Garuda Indonesia. Kami dari kelompok 13 beranggotakan yang pertama saya Ilham Kautsar Hidayat, lalu Rivaldo Jurinda Putra, dan Dani Putra. Baiklah, kami akan menayangkan video kasus dari PT Garuda Indonesia. Halo, pemirsa channel kabartentang.com. Kembali lagi bersama aku Yudhip Dayat. Kali ini aku berada di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Garuda Maintenance Facility. Mau tahu nggak kegiatan aku kali ini mau ngapain? Yuk ikutin! Pesawat terbang merupakan salah satu moda transportasi yang paling diminati di Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan perawatan yang rutin supaya menjaga kondisi pesawat terbang. Sebut saja PT Garuda Maintenance Facility Air Asia atau disebut dengan GMF. Fasilitas anak perusahaan Garuda Indonesia ini dilakukan perawatan dan perbaikan untuk armada pesawat Garuda Indonesia Group dan maskapai swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang mencakup penanganan jenis pesawat wide body dan narrow body. Tidak sembarang orang loh yang masuk ke dalam kawasan Garuda Maintenance Facility ini. Kali ini, kami berkesempatan masuk dan berkeliling di kawasan GMF untuk melihat kegiatan merawat pesawat. Di bengkel ini, armada udara akan dibongkar, dirawat, dicatat, dan diuji ulang kelayakannya secara amat detail. Perawatan ini mencakup struktur rangka dan mesin hingga sistem kelistrikan, instalasi radio, dan instrumentasi. Pemeliharaan yang terjamin akan berimbas pada keselamatan penerbangan. Secara garis besar, perawatan mesin pesawat dikerjakan berdasar interval waktu pelaksanaan. Tindakan bongkar pasang dalam merawat pesawat dikelompokkan menjadi perawatan rutin dan non-rutin. Untuk perawatan rutin, interval yang sudah ditetapkan harus diulang dalam interval waktu tersebut. Sementara itu, perawatan non-rutin akan dilakukan berdasarkan temuan yang didapat saat pengoperasian pesawat. Layanan perawatan dasar yang sangat baik yang memberikan solusi yang efektif dan hemat biaya dilakukan oleh teknisi yang sangat terampil dan berpengalaman. Layanan tersebut dari pemeriksaan berat reguler, perbaikan cacat besar, pengecatan ulang eksterior pesawat, hingga finishing dekoratif, modifikasi, perbaikan dan konfigurasi ulang kabin, hiburan dalam penerbangan, perbaikan struktural berat, hingga konversi kargo. Pemeliharaan bagian pesawat yang tak kalah penting adalah cabin maintenance atau perawatan kabin. Demi menjaga kenyamanan dan keamanan penumpang, layanan ini mencakup pembersihan interior pesawat, pencucian eksterior pesawat, disinfeksi pesawat, fumigasi pesawat, sterilisasi air minum, pembersihan dalam karpet pesawat, penggantian karpet, pencucian dan penggantian penutup kursi, inspeksi kursi penumpang, dan perbaikan cacat. Dan menyediakan perbaikan overhaul untuk berbagai komponen listrik, pneumatik dan hidrolik, termasuk roda gigi dan rem undercarriage, pompa yang digerakkan mesin, pompa bahan bakar dan katup, komponen AC, aktuator, dan throttle control penerbangan mekanik,
mesin digerakkan udara, motor turbin udara, pompa untuk aliran bahan bakar, pemeriksaan kontaminasi bahan bakar dan minyak, seluncuran pelarian, kunci penolong, gas penerbangan, dan lain-lain. Begitulah sekilas perawatan pesawat yang berada di GMF Tangerang ini. Semoga tayangan tadi bermanfaat ya untuk kalian. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan bagaimana proses maintenance repair overhaul ini? Sekian dulu ya tayangan kami kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Nantikan video menarik selanjutnya hanya di channel kabarforfun.com. Sampai jumpa! Oke, baiklah itu tadi video kasus kami dari GMF Garuda Maintenance Faculty. Nah, selanjutnya untuk beberapa penjelasan dari maintenance management ini akan dijelaskan oleh teman kami Rivaldo Jurinda Putra. Kepada Rivaldo dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Ham. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepentingan strategi pemeliharaan dan keandalan. Manajemen pemeliharaan adalah pengelolaan pekerjaan pemeliharaan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian operasi. Tujuan dari pemeliharaan tersebut untuk menjaga kemampuan sistem dan pemeliharaan yang baik untuk menghilangkan variabilitas. Tujuan utamanya dari pemeliharaan yaitu yang pertama untuk memperpanjang usia, yang kedua untuk menjamin ketersediaan optimum, yang ketiga untuk menjamin kesiapan operasional, dan keempat untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana. Next. Dua jenis pemeliharaan. Yang pertama, pemeliharaan pencegahan. Pemeliharaan pencegahan melibatkan pemantauan peralatan dan fasilitas. Yang kedua, pemeliharaan kerusakan. Pemeliharaan kerusakan terjadi ketika pemeliharaan preventif gagal atau terdapat kerusakan pada peralatan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk teman kita, Saudara Rivaldo, yang telah menjelaskan beberapa penguat konsep yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu tentang kasus-kasus yang kita ambil dari video kita tadi. Nah, di sini ada pemeliharaan pencegahan atau preventive management dari PT Garuda Indonesia yang akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, di sini ada pembongkaran, perawatan, dan pengujian ulang kelayakan armada udara secara detail. Jadi di dalam pembongkaran ini dalam artian pesawat Garuda Indonesia itu dibongkar untuk dicek komponen-komponen mesinnya apakah ada yang perlu diganti atau tidak layak lagi. Di situ kita melakukan pengecekan di dalam pembongkaran ini. Ataupun bannya sudah tidak layak pakai lagi, maka perlu diganti. Nah, itu di pembongkaran. Lalu di perawatan ini, perawatan pesawat Garuda ini selalu dilakukan. Nah, dengan konsep apa dilakukan? Dengan konsep A-check. Nah, berapa intervalnya? Interval pengecekan atau perawatan pesawat Garuda ini setiap 250 jam terbang. Nah, jadi kalau 250 jam terbang itu disebutnya satu A-check. Nah, itu untuk melakukan pengecekan lagi perawatan selanjutnya itu dengan kelipatan 250. Jadi di 500 jam lagi baru terjadi pengecekan lagi, lalu di kelipatan 500 ke atas, jadi di kelipatan 1000 jam
terbang itu dilakukan pengecekan perawatan lagi. Nah, lalu ada pengujian ulang kelayakan armada secara detail. Nah, di sini tentunya sebelum armada pesawat Garuda Indonesia ini melakukan penerbangan atau beroperasi, maka tentunya harus dicek dulu apakah mesinnya sudah oke, lalu komponennya udah oke semua, tidak ada yang semuanya layak, tidak ada yang tidak tidak hidup gitu komponen mesinnya, semuanya sudah lengkap, baru itu akan diuji coba layak terbang oleh pilot di situ. Lalu nanti kalau sudah lulus baru nanti akan dilakukan surat layak beroperasi, sertifikat layak beroperasi. Lalu yang kedua ada perawatan rutin dilakukan dalam interval waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi interval waktunya yaitu setiap 250 jam. Jadi kelipatannya 250, 500, 500.000, 1.000 ke 2.000 dan sampai 4.000 jam. Kalau sudah sampai 4.000 jam itu masuknya ke heavy maintenance. Nah, maka itu bisa dibilang kalau setiap 4.000 jam dilakukan perawatan berat gitu yang akan dijelaskan teman saya nanti. Nah, setelah mencapai 4.000 maka perawatan diulang dari 0 lagi. 0 250 jam sampai 250 jam, 500 jam dan sampai 4.000 lagi sampai ke heavy maintenance. Dan untuk kelayakan beroperasi pesawat tersebut, Garuda Indonesia menetapkan bahwa beroperasi maksimal 20 tahun. Jadi kalau sudah lebih dari 20 tahun beroperasi, maka pesawat Garuda itu tidak layak pakai lagi dan butuh untuk beli yang baru gitu. Jadi sedangkan non rutin dilakukan berdasarkan apa yang ditemukan saat pesawat dioperasikan. Nah, jadi apabila ada kendala dari mesin ditemukan pada saat penerbangan, maka itu langsung secepatnya akan diganti komponen mesinnya, seperti itu. Seperti halnya motor, kalau kita mungkin berasa motor udah nggak enak bawa atau udah waktunya untuk ganti oli, maka hari itu juga akan ganti oli. Sama juga pesawat, apabila sudah tidak nyaman mesinnya, ada gangguan mesin, maka di hari itu juga akan diganti gitu komponen mesinnya. Nah, itu disebut dengan perawatan non rutin. Selanjutnya kabin maintenance. Antara lain pembersihan interior dan eksterior pesawat. Nah, di kabin maintenance itu kita bersihkan di dalam pesawat, di kursi-kursinya, dinding-dindingnya, karpet-karpetnya itu dibersihkan seperti di dalam pembersihan kabin maintenance ini. Kalau biasanya tuh kalau pesawat habis boarding langsung take off, penumpangnya udah keluar semua, biasanya dibersihkan oleh pramugarinya gitu. Ketika ada yang kotor ataupun kaca yang kotor itu langsung dibersihkan. Tapi adapun perawatan yang sudah saya sebutkan tadi, perawatan besarnya untuk mengganti mengganti karpet pesawat, mengganti penutup kursi pesawat, ataupun membersihkan dinding-dindingnya, melakukan disinfektan, terus membersihkan jamur-jamur yang ada di pesawat, semuanya dilakukan pengecekan kelistrikan di setiap, kan ada biasanya di dalam pesawat itu seperti layar hiburan gitu. Nah, biasanya setiap penumpang yang naik itu kita disajikan untuk menonton. Nah, di situ dicek apabila ada yang rusak dari setiap komponen tersebut, ada yang rusak, maka dicek setiap 250 jam dan kelipatannya. Yang sudah saya jelaskan tadi, di situ terjadi perawatan kabin interior dan eksteriornya. Nah, untuk perawatan-perawatan yang lebih seperti pengecatan ulang dan lain-lain itu masuk ke namanya perawatan berat atau perawatan kerusakan, itu yang akan dijelaskan oleh teman kita. Nah, untuk lanjut ke materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman kita Dani Putra. Kepada Dani Putra disilahkan. Nah, terima kasih moderator.
Pertama saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan kerusakan atau breakdown management oleh PT Garuda Indonesia. Pemeliharaan kerusakan terdiri dari pertama, pemeriksaan berat reguler. Berat satu pesawat sangat mempengaruhi keselamatan pesawat dalam terbang. Pesawat dengan bobot, misalnya pesawat dengan ukuran yang kecil tapi memiliki berat yang besar, tentu akan memaksa mesin-mesinnya untuk bekerja lebih keras dan akan menyebabkan terjadinya hal yang tidak diinginkan ketika terbang atau sedang beroperasi. Selanjutnya adalah perbaikan cacat besar. Cacat besar di sini adalah yang dimaksud adalah dengan contohnya desain dari pesawat tersebut, ukuran mesin yang terlalu berat untuk sayap-sayapnya, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah pengecatan ulang bodi luar pesawat. Semua bodi yang ada di luar atau eksterior pesawat dicat ulang berdasarkan interval yang disebutkan oleh teman saya tadi. Sayap-sayap pesawat, bagian depan pesawat, semua bagian yang di luar pesawat dicat ulang. Selanjutnya adalah finishing dekoratif atau penyelesaian dekorasi pesawat, modifikasi atau perombakan pesawat, perbaikan dan konfigurasi ulang kabin, hiburan dalam penerbangan. Seperti yang kalau yang disediakan oleh Garuda Indonesia adalah di setiap kursi penumpang ada itu TV yang dapat digunakan sesuka penumpang ketika pesawat sedang terbang. Nah, itu dicek apakah TV-nya rusak atau tidak berdasarkan interval yang telah disebutkan oleh teman saya tadi. Selanjutnya ada perbaikan struktural berat dan konversi kargo. Next. Selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan perbaikan oleh PT Garuda Indonesia. Next. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang, tentu PT Garuda Indonesia akan melakukan pembersihan interior pesawat dan pencucian eksterior pesawat. Dalam pembersihan interior pesawat meliputi yang pertama disinfeksi pesawat atau pembasmian serangga-serangga yang dapat menularkan penyakit seperti malaria dan lain-lainnya. Fumigasi pesawat adalah pemberantasan jamur-jamur yang ada di pesawat. Sterilisasi air minum, pembersihan dan penggantian karpet di pesawat, penggantian penutup kursi, dan terakhir adalah disinfeksi kursi penumpang. Disinfeksi kursi penumpang adalah pembasmian mikroorganisme berbahaya seperti virus, bakteri, dan kuman yang dapat membahayakan keselamatan ataupun kesehatan penumpang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih teman kita Saudara Dani Putra yang telah menjelaskan tadi. Baiklah, jadi kesimpulannya teman-teman semua, jadi PT Garuda Indonesia itu sudah melakukan maintenance, ada yang maintenance perawatannya berkala, jadi setiap maintenance perawatan yang dilakukan itu sudah ada tentuan waktunya. Nah, itu tadi penjelasan dari kami, kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila kami ada penjelasan yang kurang jelas ataupun ada kesalahan yang dari kami mohon maaf. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 mohon undur diri. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.